Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudaraku semuanya, serta anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Oasis Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa besar buat kita, terbentuk kekuatan, kesehatan, harta benda, waktu atau kesempatan, bahkan iman yang masih bersemayam di hati kita, sehingga itu semuanya menggerakkan diri kita untuk tetap bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa kita, tilawah kita, tadarus kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, dan semua amalan baik yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ini kita sudah masuk ke 10 hari terakhir. Malam ini malam keberapa, Bu? Malam ke-24. Ketika awal dulu, di awal Ramadan, 10 hari awal, semangat orang untuk beribadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Banyak masjid-masjid yang tidak menampung jamaah khusus sholat tarawih di hari pertama hingga sepekan bahkan 10 hari. Kemudian memasuki 10 hari kedua, kira-kira jamaahnya tetap atau berkurang? Kemampuan Pak. Jamaahnya berkurang sehingga stoknya mengalami kemajuan. Kalau ibu-ibu stoknya mundur ya, kalau bapak-bapak stoknya maju. Nah, saat ini 10 hari terakhir itu biasanya tambah meningkat jamaahnya apa tambah sepi? Di banyak masjid itu akan bertambah sepi. Kenapa? Karena sudah banyak yang mulai memikirkan persiapan hari raya. Ibu-ibu mulai ada yang masak untuk kue-kue lebaran. Kamu punya ini? Bapak-bapak sudah dapat THR kan? Satu dapat THR Pak? Biasanya kalau sudah dapat THR, bingung untuk membelanjakan THR-nya, dibuat untuk membeli baju baru dan lain sebagainya, sehingga keluarga-keluarga itu rata-rata kemudian menyiapkan diri untuk menyiapkan lebarannya. Bahkan ada karena yang punya kampung di desa kemudian menyiapkan untuk
Ya. Nah inilah tantangan 10 hari terakhir. Ketika semangat ibadah itu bertambah turun, ternyata Allah itu luar biasa. Allah memberikan sebuah challenge, sebuah tantangan besar, yaitu bernama Lailatul Qadar. Tantangan besar ini ribetnya luar biasa. Kalau kita beribadah itu biasanya sehari-hari nilainya 10 kali pahala, maka di malam Lailatul Qadar itu nilainya berlipat-lipat, seolah-olah lebih bagus dibandingkan dengan 1000 bulan. Karena lebih bagus dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan, maka tantangan ini menjadi tantangan yang luar biasa besar. Orang-orang yang tadinya hendak menurunkan semangatnya kembali tertantang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ini tantangan, ujian buat kita, orang-orang yang mengatakan diri kita beriman kepada Allah, apakah akan luluh di akhir Ramadan atau justru bersemangat kembali di akhir Ramadan. Kira-kira jamaah sini semakin semangat apa semakin luyuh? Semangat ya, insya Allah kita semakin semangat. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir itu? Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang luar biasa dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, dan di hadis yang lain diperinci lagi, yaitu di malam-malam yang ganjil. Nah saat inilah kita sedang berikhtiar untuk mendapatkan itu. Bagaimana cara kita untuk meraih Lailatul Qadar itu? Ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya itu biasanya terangkum dalam sebuah ibadah yang dinamakan i'tikaf. I'tikaf ini artinya apa, Bu? Berdiam diri di masjid. Kalau berdiam diri berarti nggak ngapa-ngapain. Benar nggak? Terkadang kita salah mengartikan i'tikaf. Yang lebih tepat artinya adalah menetap sementara di masjid dalam kurun waktu tertentu, bukan berdiam diri yang kemudian tidak melakukan apa-apa. Kalau berdiam diri pasti kita hanya diam. Kalau i'tikaf itu kita sedang menetap di masjid dalam kurun waktu tertentu, tapi melakukan aktivitas ibadah. Maksudnya nggak keluyuran kemana-mana, hanya di dalam masjid, tetapi aktivitas ibadah itulah yang kita laksanakan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan saat i'tikaf? Yang pertama adalah kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah, baik dengan cara sirri dengan hati kita maupun dengan melafazkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita bisa lafazkan subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir-zikir yang lain yang kita sudah hafal. Nah, zikir ini setiap saat, setiap waktu bisa kita laksanakan di dalam masjid itu. Setelah kita bisa melakukan zikir, aktivitas lain yang bisa kita lakukan di samping zikir itu adalah dengan berdoa kepada Allah agar supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Doanya gimana, Pak? Sampun hafal ya? Sudah hafal? Doanya? Doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah SAW itu banyak mengajarkan doa-doa ketika di malam Lailatul Qadar. Doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdoa dengan memohon ampun pakai kalimat astaghfirullahaladzim wal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang lebih panjang lagi, yaitu sayyidul istighfar. Sudah hafal sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi doa-doa ini bisa kita pakai untuk berdoa di malam-malam 10 hari terakhir. Kemudian selain berzikir dan berdoa, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran, hanya membaca saja. Kemudian selain tilawah adalah dengan tadarus. Berbeda tadarus dengan tilawah. Kalau tilawah hanya membaca, tadarus itu mempelajari isi kandungannya. Kita perbanyak untuk belajar, bukan hanya membacanya, tapi memahami isinya. Kita bisa pakai Al-Quran terjemah untuk memahami itu. Syukur-syukur kalau ada kajian di masjid itu. Semacam ini, ketika kita melaksanakan qiyamul lail semacam ini, tarawih, ini disisipi dengan ceramah. Ceramah ini sebenarnya bagian dari ibadah tarawih atau enggak? Sebenarnya ini bukan bagian dari ibadah tarawih. Jadi jangan samakan ceramah saat tarawih ini dengan seperti sholat Jumat yang di situ ada sholat dan khutbahnya. Khutbah atau ceramah saat tarawih ini hanyalah mengambil kesempatan yang besar di bulan Ramadan saat banyak orang yang hadir ke masjid, maka para takmir, para ulama sepakat untuk membuat kesempatan ini lebih bermanfaat dengan menambahkan
khutbah atau ceramah semacam kultum ini. Jadi ini bukan bagian dari ibadah sholat tarawih, supaya nggak salah paham. Khawatirnya kalau nggak paham, ini yang awalnya tradisi seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Karena itu ceramah semacam ini di masjid-masjid berbeda-beda. Ada yang diletakkan setelah tarawih sebelum witir, ada yang diletakkan sebelum tarawih setelah sholat isya, ada yang diletakkan setelah sholat witir. Ada juga yang tidak pakai ceramah semacam ini. Nah, ini perlu dipahamkan. Nah, kemudian setelah kita mampu untuk melaksanakan ibadah tilawah, yang berikutnya bisa kita lakukan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail semacam ini setelah sholat isya boleh. Ada yang lebih afdal lagi, yaitu di sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 hingga jam 4. Saat itulah kita banyak mendapatkan keutamaan, karena jam-jam di sepertiga malam terakhir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan menyaksikan kita semua beribadah. Kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas lain yang bisa kita lakukan di malam-malam 10 hari terakhir itu adalah dengan bersedekah. Kita bisa melakukan sedekah di dalam masjid, mengisi kotak infak dan lain sebagainya. Kalau ada saudara-saudara kita yang kebetulan bertemu di masjid membutuhkan, kita bisa untuk memberikan, maka semuanya itu menjadi amalan-amalan yang insya Allah ini dinilai Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan dengan demikian ibadah kita mulai awal Ramadan hingga akhir menjadi ibadah yang tidak terputus. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan diri kita dianggap oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ketakwaan. Sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ending dari proses puasa ini, ibadah selama 1 bulan itu adalah ketakwaan. Ketika kita sedang mengejar Lailatul Qadar itu, kita sedang meningkatkan diri menuju ketakwaan. Setiap orang yang punya iman lalu melaksanakan amal solehnya di bulan Ramadan itu berupa puasa, berupa tilawah, berupa zikir, berupa doa, berupa qiyamul lail, berupa sedekah, maka endingnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan inilah yang akan dibalas oleh Allah dengan surganya Jannatun Na'im. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.